kasih Tuhan untuk kami bisa memulai 2022 ini dengan baik. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi angkat pujian ini bersama-sama. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan setiap pengharapan kami ke dalam tangan-Mu di 2022 ini Tuhan. Untuk setiap jam kami Tuhan, untuk setiap pengharapan kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Katakan ku mau bersyukur selalu bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus atas kami ya Tuhan, atas kami Yesus. Mari serukan terima kasih oh Tuhan. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kebaikan-Mu nyata Tuhan, kebaikan-Mu nyata setiap kami Bapa. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, Kau sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan setiap kami ya Tuhan. Oh, kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Dengan segenap hatimu katakan, sebab Engkau baik ya Tuhan. Kau sangat baik Yesus. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Amin. Sebab ku percaya padamu. Mari katakan sama-sama, Engkau baik. Engkau baik, oh, Engkau sangat baik. Kau sangat baik Tuhan. Aku senantiasa mau menyenangkan
Ajar kami Tuhan, ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Amin. Sebab ku percaya padamu. Lebih lembut lagi kami katakan, Engkau baik. Mari angkat tanganmu di rumahmu masing-masing, katakan, Tuhan Engkau baik dan sangat baik. Kau teramat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan. Amin, amin. Engkau yang mengajari kami ya. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab ku percaya padamu. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Anugerahnya, kasih setianya, lawatannya ada atas setiap kehidupan kita. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kita. Itu sebabnya saya mengajak kembali setiap umat Tuhan di rumah kita masing-masing untuk mempersiapkan hati kita, bahkan mempersiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah online yang ada di rumah kita masing-masing. Saya mengajak setiap kita semua bangkit berdiri. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa sebab Engkau Bapa yang baik, kasih setiamu dahsyat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur sebab pemeliharaan Tuhan ajaib. Kami ada di minggu keempat di bulan Januari ini. Pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahkan di tahun kemuliaan ini, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Melalui setiap badai, melalui setiap pergumulan, melalui setiap masalah, melalui setiap badai hidup, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Karena itu ya Bapa yang baik, dalam ibadah raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing yang kami adakan secara online, kami pelayan-pelayan di gereja Tuhan, bahkan umat-Mu ada di rumah mereka masing-masing. Satu hal yang kami percaya, Tuhan hadir, Tuhan menjamah, Tuhan melawat setiap kami. Sebab di mana ada puji-pujian penyembahan kepada Allah kami, maka Engkau bertata, Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Karena itu kami mau tabiskan ibadah raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang menopang, yang menyertai dan menolong kita. Karena itu pastikan di rumah kita masing-masing kita ambil posisi yang layak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Rekan-rekan kita, tim praise and worship dari gereja kita akan melayani setiap umat Tuhan dengan pujian penyembahan yang dahsyat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin.
Sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan. Terbentang sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari dengan sungguh sama-sama katakan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup. Katakan Kau Alfa dan Omega. Alfa, Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran. Katakan Kau Alfa dan Omega. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, Dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Katakan lakukanlah lagi. Lakukanlah lagi. Lakukanlah lagi Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari bersama dengan orang-orang terkasih yang ada di kanan kirimu sama-sama katakan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Engkau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Sama-sama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi Nyatakanlah lagi atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi Nyatakanlah lagi Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah lagi Amin. keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi Kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh
tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyatukan hati kita. Kita memanggil namanya Yesus, Yesus. Yes. Seperti sungai rindu, seperti rusa rindu sungaimu Tuhan. Kami pun juga rindu akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu perisaiku kepadamu, Rohku
Katakan bersamamu Bapa, kulewati semua. Bersamamu Bapa, melewati semua badai yang ada. Kulewati semua. Amin. Berkenananmu ya, teguhkan hati kami. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Satu hal yang kami tahu dan ini yang kami percaya, apapun badai hidup yang kami hadapi, kami tahu bersama Yesus kami kuat menjalani hidup kami. Sebab ketika kami memandang Yesus, ada saja pertolongan Tuhan, ada saja pembelaan Tuhan, ada saja anugerah Tuhan, ada saja perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami.
Itu sebabnya kami tidak mau fokus dengan apa yang ada di depan kami. Karena seringkali apa yang ada di hadapan kami membuat kami takut. Seringkali apa yang terjadi di hadapan kami membuat kami kehilangan iman. Karena itu hari ini kami mau deklarasikan, ya Tuhan, bersamamu kami lebih daripada orang-orang yang menang. Bersamamu kami menang menghadapi segala badai hidup kami. Dan bersamamu ya Bapa, kami cakap menanggung segala perkara. Umat Tuhan di rumahmu masing-masing, angkat tanganmu dua-dua, katakan pujian ini. Bersamamu Bapa, kami lewati semua. ku lewati, Kami mampu, kami sanggup bersamamu ya Bapa. perkenananmu ya, Teguhkan hati kami. teguhkan hatiku. Katakan dengan imanmu, Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan. memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Dengan sungguh kami mau katakan bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Lewati semua, haleluya. perkenananmu ya, Teguhkan hatiku. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Engkau yang Amin. bertindak, Memberi pertolongan. Katakan anugerahmu besar. anugerahmu besar, Berlimpah bagiku. Anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Anugerah Tuhan besar bagi kami. Itulah yang menguatkan kami menghadapi badai. Anugerah Tuhan besar bagi kami, sehingga kami dapat melangkah di tengah-tengah pergumulan kami. Anugerah Tuhan besar bagi kami. Itu yang memampukan sekalipun air mata jatuh, kami tetap terus maju, sama kami tahu Tuhan ada di pihak kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan. Kami bersyukur karena kami ada di minggu keempat di tahun yang baru, tahun 2022 ini ya Allah. Satu hal yang kami pegang, apapun yang akan kami hadapi, Yesus bersama dengan kami. Apapun yang kami hadapi, kami akan cakap menanggung segala perkara. Apapun yang kami hadapi, kami akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Karena itu kami umat-Mu di rumah kami masing-masing, kami rindu untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, lawat setiap kami. Sehingga hari ini bukan cuma sekedar ibadah rutinitas, ibadah online yang kami alami di rumah kami masing-masing. Tapi hari ini menjadi hari berkat, hari mujizat, hari kekuatan, hari pengharapan. Hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat roh dan kebenaran. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sudah dikasih dalam Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari di rumah saudara masing-masing saya ajak setiap kita untuk menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Dan kita mengangkat Alkitab kita dan bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Salam seluruh jemaat Tuhan yang ada di Bandung. Luar biasa. Dengan sukacita kembali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara yang luar biasa di Bandung yang dahsyat ini. Dan saya percaya di tahun penuh kemenangan ini kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan semakin Ia nyatakan dalam kehidupan Anda dan saya yang setuju katakan amin. Nah saudara Tuhan, terima kasih untuk hambanya Pendeta Glenn Latuheru bersama dengan ibu dan anak dan seluruh tim pastoral yang ada di Bandung yang kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan untuk Anda semua yang ada di Bandung ini yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah saudara Tuhan, hari ini kita punya tema yaitu berjalan dalam kemuliaan. Nah karena tema tahunan kita yang diberikan oleh gembala senior kita yang dia dapatkan dari Tuhan, kita berjalan di tahun kemuliaan. Dan saya percaya bahwa ini bukan satu kebetulan gembala senior kita mendapatkan visi dari Allah, tuntunan dari Tuhan, yaitu kita akan berjalan di tahun kemuliaan di tahun 2022 ini. Benar, kita sedang masih di situasi COVID-19. Kita masih berhadapan dengan varian-varian baru. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang ditentukan Tuhan akan berjalan dari kemuliaan menuju kemuliaan sampai pada kemuliaan yang jauh lebih besar. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara Tuhan, hari ini kita baca firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat ke-5 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudaraku, di sepanjang tahun 2022 ini, Tuhan akan membawa Anda untuk melihat betapa Tuhan mengasihi Anda. Sama seperti pengakuan Daud hari ini. Saudaraku, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Sehingga engkau mengindahkannya. Saudaraku, berkata Tuhan, iblis sering sekali mendatangkan kebingungan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita mengalami kekacauan, kita mengalami kepanikan, dan kita merasa bahwa kita berjalan sendiri di tengah-tengah keberadaan kita. Izinkan saya mengingatkan Anda di hari yang dahsyat yang luar biasa ini, bahwa Tuhan mengingat Anda, dan Tuhan tidak hanya sekedar mengingat Anda, Tuhan juga akan mengindahkan kehidupan Anda, dan saya setuju katakan amin. Nah, saudara Tuhan, berikutnya teman-teman mengatakan dari ayat yang ke-6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Saudaraku, siapa kita? Dibuat Allah hampir sama seperti dirinya. Saudaraku, diberkati Tuhan, inilah alasan kenapa Tuhan mau menyelamatkan Anda. Ia memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena kita diciptakan hampir sama seperti dirinya. Saudaraku, diberkati Tuhan, ini yang menjadi sebuah keyakinan di dalam iman dan pengharapan kita, bahwa Tuhan masih sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa dalam hidup Anda dan saya. Maka firman Tuhan berkata bahwa dan telah memahkotainya, wow, dengan kemuliaan dan hormat. Saudaraku, berkata Tuhan, ini yang jadi sebuah keyakinan besar dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak hanya sekedar menyelamatkan kita, Tuhan tidak hanya sekedar menebus kita, Tuhan tidak hanya sekedar menyediakan surga buat kita, tetapi Tuhan juga sementara kita ada di muka bumi ini, Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Saudaraku, ini sebuah sukacita yang dahsyat dan luar biasa. Tahun 2022 ini mari kita hadapi dengan penuh sukacita, karena Tuhan akan memahkotai Anda dengan kemuliaan dan hormat. Saudaraku, berkata Tuhan, ini yang menjadi sebuah keyakinan dasar, keyakinan kuat di hati kita, bahwa tahun ini ada Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang memimpin langkah kita. Ada Tuhan yang menuntun langkah kita. Sehingga Anda dapat berjalan dari satu kemuliaan menuju kemuliaan sampai
kepada kemuliaan yang semakin besar. Yang setuju katakan amin. Nah saudara punya Tuhan, apa itu kemuliaan? Apa itu kemuliaan? Kemuliaan adalah ruang lingkup Allah. Kemuliaan itu adalah ruang lingkup Allah atau disebut dengan kabot. Dihiasi oleh kemuliaan Allah itu penuh dengan kemegahan. Kemuliaan Allah itu penuh dengan kelimpahan. Kemuliaan Allah itu penuh dengan kehormatan. Kemuliaan itu penuh dengan kekayaan, keagungan. Berlimpah dengan sukacita, berlimpah dengan damai sejahtera, berlimpah dengan kedahsyatan. Itu kemuliaan. Kemuliaan itu apa? Itu suatu keadaan yang membawa kemenangan. Kemuliaan itu mendatangkan terang, sukacita, kedahsyatan Allah. Nah, saudaraku Tuhan, itu adalah kemuliaan Allah. Kemana Allah pergi, kemana Allah bergerak, maka seluruh environment itu, kemegahan, kelimpahan, kehormatan, kekayaan, keagungan, berlimpah dengan kemenangan, berlimpah dengan sukacita, kemuliaan, terang, sukacita, itu selalu bersama-sama dengan Allah. Environment-nya Tuhan. Sama seperti cahaya memantulkan, sama seperti bulan memantulkan cahaya, sama seperti matahari memantulkan cahaya. Itu disebut dengan cahaya, itu disebut dengan kemuliaan. Nah saudaraku berkata Tuhan, kalau Anda dipantulkan oleh kemuliaan Tuhan, kalau Anda diterangi oleh cahayanya Tuhan, maka dengar baik, kemegahan, kelimpahan, kehormatan, kekayaan, keagungan, berlimpah dengan kemuliaan, berbobot besar, menang, sukacita, terang, itu akan menghampiri kehidupan Anda, dan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan Anda dan saya. Saudaraku, itu sebabnya tahun ini Tuhan membawa kita untuk mengalami semuanya ini. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan kepadamu? Kemuliaan. Kemuliaannya itu apa? Kemegahannya, kelimpahannya, kehormatannya, kebesarannya, kedahsyatannya. Hal-hal yang tidak dapat dipikirkan oleh pikiran kita. Hal-hal yang tidak pernah kita ucapkan. Hal-hal yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan siapkan untuk Anda dan saya di sepanjang tahun 2022 yang dikatakan amin. Nah saudara Tuhan, saya pelajari. Orang yang berjalan dalam kemuliaan Tuhan yang pertama. Pada waktu kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan, yang pertama, ia akan hidup dalam kuasa pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan akan pelihara hidup kita sepanjang tahun ini. Saya teringat ketika ada tabut perjanjian Allah di rumah Obed-Edom. Firman Tuhan mencatat dia sangat-sangat diberkati. Kenapa? Karena hadirnya tabut perjanjian Allah di rumah Obed-Edom. Maka Obed-Edom dan seluruh keluarganya sangat-sangat diberkati. Itu sebabnya Daud menjemput tabut perjanjian itu dan membawanya pulang ke Israel. Saudaraku berkata Tuhan, ini sebuah tanda bahwa kita pada waktu kita dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, kita nggak perlu pusing untuk apa yang harus kita hadapi. Kita nggak perlu bingung untuk apa yang harus kita nikmati di masa depan kita. Selagi kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita dan mempertahankan kemuliaannya dalam kehidupan kita, maka dengar baik, Allahku akan memenuhi segala keperluanku dalam Kristus Yesus Tuhan yang percaya. Berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Karena jelas Daud berkata, siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya dan engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Wow, dahsyat saudaraku. Ini yang menjadi satu dorongan dan sukacita untuk Anda punya pengharapan untuk berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun ini. Yang pertama, orang yang berjalan dalam kemuliaan Tuhan, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Yang pertama, ia akan hidup dalam kuasa pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ada jaminan. Sepanjang tahun 2022 ini, Tuhan akan menjamin kehidupan Anda. Kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi di masa depan kita. We don't know what happened. Tapi kita tahu bahwa Tuhan menjamin kehidupan kita. Tuhan akan pelihara hidup kita. Burung di udara dia pelihara. Rumput di ilalang dia pelihara. Apalagi kehidupan kita, Tuhan pasti pelihara. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, saudaraku Tuhan, kenapa kita mau berjalan dalam kemuliaan Tuhan? Orang yang berjalan dan hidup dalam kemuliaan Tuhan yang kedua, hidupnya akan mengalami peningkatan dan disempurnakan dalam kemuliaan Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak hanya sekedar mengangkat kehidupan kita, dan Tuhan juga menyempurnakan kehidupan kita. Bukankah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita menyempurnakan diri kita sehingga kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Yang setuju katakan amin. Saudaraku, itu sebabnya pada waktu kita menghadapi proses, kita nggak protes. Sama-sama katakan, saya tidak protes. Karena proses adalah bagian dari cara Allah untuk menyempurnakan kehidupan kita
dan mengangkat hidup kita ke dalam kemuliaan. Sehingga kita dapat menerima segala sesuatu yang dahsyat yang Allah sediakan untuk Anda dan saya. Saudaraku berkata Tuhan, mari berjalan dalam kemuliaan Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini. Kalau Anda ingin melihat peningkatan terjadi dalam kehidupan Anda, peningkatan ekonomi, peningkatan kedewasaan, peningkatan finansial. Amin saudaraku, peningkatan dalam kekeluargaan Anda, peningkatan dalam pelayanan Anda. Ayo saudaraku, berjalan lebih lagi dengan Tuhan. Sama seperti Daud berkata, bila engkau tak bersamaku, ku tak mampu berjalan. Ku perlu Tuhan, tuntun langkahku, dan berjalanlah denganku. Saudaraku, karena Daud tahu benar, tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apa. Tetapi bila bersama dengan Tuhan, maka ada terang Tuhan, terang kemuliaan Tuhan yang akan menuntun kehidupannya. Sekalipun ada peperangan yang besar menghadapi dia, tapi dia yakin ketika dia berjalan dengan kemuliaan Tuhan, peperangan itu adalah cara Allah untuk menyempurnakan dan membawa peningkatan dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa dalam nama Yesus di tahun kemuliaan ini, ketika Anda berjalan dalam kemuliaannya, Tuhan akan membawa peningkatan dan kesempurnaan dalam kehidupan Anda dan saya. Yang kedua, yang ketiga saudaraku Tuhan, bahwa orang yang hidup dan berjalan dalam kemuliaan Tuhan, maka dengar baik, dia hidup bersandar dalam tuntunan dan hikmat Tuhan. Kenapa kita perlu berjalan dalam kemuliaan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan tadi bahwa siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya, engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Artinya apa? Orang yang dihormati, yaitu orang yang bersandar pada tuntunan dan hikmat Tuhan. Saudaraku berkata, kita tidak menjadi manusia yang ceroboh. Kita tidak menjadi manusia yang cepat putus asa. Kita tidak menjadi manusia yang cepat menyerah. Tetapi kita tahu bahwa dalam kemuliaan Tuhan kita dituntun oleh Tuhan. Kita tahu dalam kemuliaan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat untuk dapat melewati setiap dimensi-dimensi, setiap persoalan-persoalan, setiap liku-liku dalam kehidupan Anda dan saya. Yang saya katakan amin. Saudaraku, terkadang kala Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau. Mungkin kita butuh mujizat, mungkin kita butuh terobosan. Tetapi saudaraku, kalau Anda belum melihat mujizat terjadi, kalau Anda belum melihat terobosan terjadi, bukan berarti Tuhan tidak menolong Anda. Saudaraku, bisa saja Tuhan telah memberi kepada Anda hikmat, pengurapannya. Untuk apa? Untuk Anda dapat melakukan segala sesuatu dalam kehendak Tuhan. Saudaraku berkata Tuhan, jangan hanya fokus kepada mujizat. Jangan hanya fokus kepada terobosan-terobosan yang Anda inginkan, tapi juga fokus kepada hikmat Allah yang Ia letakkan dalam rohmu, sehingga engkau dapat melihat kesempatan demi kesempatan, jalan keluar demi jalan keluar. Bahkan lewat hikmat Allah, Anda dapat tahu apakah ini serangan setan atau bukan. Amin. Sering sekali saudaraku Tuhan, orang percaya tidak mengalami kemenangan. Kenapa? Kekurangan hikmat. Sehingga pada waktu kita kekurangan hikmat, tuntunan Tuhan, apa yang terjadi? Kita mudah diobak-abik sama iblis. Kita diporak-porandakan. Suami-suami yang kurang hikmat akan membawa kehancuran dalam rumah tangganya. Istri-istri yang kurang hikmat akan membawa kekacauan dalam keluarganya. Anak-anak muda yang tidak punya hikmat akan menjerumuskan kehidupannya dalam pergaulan bebas. Dan akhirnya apa? Iblis berkuasa atas hidup Anda dan saya. Saudaraku berkata Tuhan, di tahun kemuliaan ini minta hikmat dari Tuhan. Pada waktu Anda berjalan dalam kemuliaan Tuhan, Anda akan dipenuhi dengan urapan hikmat Allah. Sehingga dengan baik, apapun situasi yang Anda hadapi, Anda tidak kekurangan hikmat. Justru dari keadaan itu, Anda dapat melihat kesempatan demi kesempatan. Allah akan menunjukkan kepada Anda kemegahannya, kemuliaannya, kedahsyatannya, kekayaannya, kehormatannya atas kehidupan Anda. Dan dia mengangkat kehidupan Anda tepat pada waktu. Saudaraku, izinkan saya mengingatkan Anda di hari yang dahsyat ini, bahwa kita punya Tuhan yang sanggup melakukan yang terbaik untuk Anda dan saya. Yang ketiga, orang yang berjalan dalam kemuliaan Tuhan dan hidup dalam kemuliaan Tuhan akan hidup dengan penuh hikmat dan urapan Tuhan dan tidak bersandar dengan kekuatannya sendiri. Yang keempat, saudara, orang percaya yang berjalan dan hidup dalam kemuliaan. Yang keempat, akan mampu bertahan dan teguh dalam segala perkara. Saudaraku begitu Tuhan, kenapa kita mampu bertahan teguh dan
dalam segala perkara. Kenapa kita mampu bertahan teguh? Karena ada kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan, ada kadosnya Allah. Ada the power of His presence yang memampukan. Saudaraku, itu sebabnya Daud berkata, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Saudaraku dan Tuhan, Daud mengumpamakan dirinya seperti rusa yang rindu akan air. Seekor rusa yang rindu akan air, dia akan berjuang untuk mencapai air atau sungai yang ada depan matanya. Sekalipun ada harimau, ada singa, ada bahaya yang mengancam nyawanya, tapi terpenting baginya adalah bagaimana saya dapat mencapai air yang ada di depan matanya dan merendamkan diri di dalamnya. Saudara, aku berkata itu. Ini yang disebut dengan bertahan teguh dalam segala perkara. Kenapa? Pada waktu kita berjalan kemuliaan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan, kita dimampukan oleh kuasa Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, kalau aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Apa itu Kristus? Yaitu orang yang diurapi. Kristus yang diurapi di dalam diri kita. Dan Yesus yang diurapi itu yang memampukan kita dengan pengurapannya. Untuk berdiri teguh. Untuk berdiri teguh dan bertahan atas segala situasi yang Tuhan izinkan kita hadapi. Dan Tuhan mau kita menang di area itu. Saudaraku diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di Pulau Bandung. Saya berdoa dalam nama Yesus. Dalam segala perkara. Anda dapat melihat kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan Anda. Anda akan dituntun berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan akan membuat Anda. Tuhan akan mengingat Anda. Tuhan akan mengindahkan hidup Anda. Bahkan firman Tuhan mengatakan, siapakah manusia sehingga kau mengingatnya dan memahkotai. Wah, dengan kemuliaan dan hormat. Saudaraku, saya berdoa dalam nama Yesus. Ketika engkau berjalan dalam kemuliaan Tuhan, apapun badai persoalan yang sedang kau hadapi, saya percaya Anda akan keluar menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan yang paling beri Tuhan. Pak, bertahan. Bu, bertahan. Adik-adik muda, bertahan. Sampai kapan? Sampai mujizat itu terjadi atas kehidupan kita. Karena saya tahu ujung-ujungnya kita pasti menang. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang kelima, saudaraku, orang yang berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Orang yang hidup dan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Yang kelima, dimampukan untuk hidup dalam kuasa rencana Tuhan. Yes, ini yang kita mau. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Dan minta apa saja, maka Bapamu akan memberikan kepadamu. Bahkan firman Tuhan mengatakan, di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kita tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Yang kita bisa lakukan terbatas, Bapak Ibu. Tetapi pada waktu Anda berjalan dalam kemuliaan Tuhan, Anda akan dimampukan hidup dalam kuasa rencana. Kita tidak hidup dari apa yang kita mau lagi, tapi kita hidup dari apa yang Yesus mau lah. Itu yang kita lakukan. Makanya Paulus mengatakan, kalau aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Artinya apa? Benar, aku hidup di dalam daging ini, tetapi aku tidak mengizinkan daging ini menguasai aku. Karena roh yang di dalam aku lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku, kita akan dimampukan untuk hidup dalam kuasa rencana Tuhan. Sekalipun kita nggak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Sekalipun kita belum memahami secara sempurna apa yang menjadi rencana Tuhan. Tetapi karena kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan, kita dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu yang kita mau. Saudaraku, ini yang kita mau hari ini. Anda akan dimampukan. Mungkin orang lain akan berkata kepada Anda, lu masih Kristen lah, lu masih tahan berdoa ya. Lu masih percaya sama Tuhan. Hello. Apalagi di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku. Orang sudah mulai lagi hidup dengan gaya baru. Ada metaverse. Hidup dalam dunia khayalan. Saudaraku, berjumpa dengan orang dalam dimensi-dimensi tertentu. Saudaraku, diberkati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jangan heran. Sebab tanda-tanda kedatangan anak Allah, yaitu Yesus, akan disertai dengan tanda-tanda seperti ini. Akan banyak orang lebih murtad lagi nanti ke depan. Orang-orang akan banyak meninggalkan iman percayanya. Tapi saya berdoa, jemaat Tuhan yang ada di Bandung akan tetap teguh untuk berjalan dalam kuasa rencana Tuhan. Ingat, we are in the last of this season. Kita sedang ada di sesi-sesi terakhir, di akhir zaman ini.
kedatangan anak manusia, yaitu Yesus itu sendiri, segera datang untuk menjemput Anda dan saya. Saudaraku, mari hidup dalam kuasa rencana Tuhan. Jangan hidup dari apa yang Anda mau. Jangan hidup dari apa yang Anda inginkan, tapi hidup dari apa yang Yesus mau. Saya percaya Anda akan dimampukan untuk berjalan dalam kuasa rencananya. Itu sebabnya masuklah, berjalan dalam kemuliaan Tuhan, supaya Tuhan mengungkapkan kepadamu rahasia-rahasia besar yang belum Anda mengerti. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, orang yang berjalan dalam kuasa kemuliaan Tuhan, orang yang berjalan dan hidup dalam kemuliaan Tuhan, yang terakhir, iblis tidak mampu berkuasa atas hidup kita. Kenapa? Karena ada terang Tuhan yang menerangi kehidupan kita. Saudaraku berkata Tuhan, itu sebabnya bahwa orang-orang yang berjalan dalam kemuliaan Tuhan akan dimampukan oleh Tuhan untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Kenapa? Karena kita di dalam terang Tuhan. Terang akan menerangi yang gelap dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu terang menerangi sisi gelap dalam kehidupan kita, tidak ada tempat bagi iblis untuk berlindung di dalamnya. Katakan amin. Amin, saudaraku. Saudaraku, iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dia tidak dapat membawa kehancuran. Dia tidak mampu lagi membawa malapetaka. Dia tidak mampu lagi menciptakan kegagalan dalam kehidupan kita. Bahkan kehancuran, kebinasaan. Dia tidak mampu lagi manifestasikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dia tidak menemukan sisi gelap dalam kehidupan kita. Karena ada terang kemuliaan Tuhan yang menerangi kehidupan kita. Katakan amin. Saudaraku, itu sebabnya orang-orang yang berjalan dalam kemuliaan Tuhan mendapatkan perlakuan terhormat dari Tuhan. Haleluya. Saudaraku berkata Tuhan, makanya Daud berkata, siapakah manusia sehingga kau mengingat dan mengindahkannya? Wow, itu kan sesuatu yang luar biasa, saudaraku berkata Tuhan. Siapa kita? Diingat oleh Tuhan. Dan tidak hanya diingat oleh Tuhan, diindahkan oleh Tuhan. Ingat, diindahkan oleh Tuhan. Dibuat hidup baik oleh Tuhan. Saudaraku berkata Tuhan, namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan memahkotainya, wow, dengan kemuliaan dan hormat. Saudaraku berkata Tuhan, dengar baik. Kebinasaan tidak menghiasi kehidupan kita lagi. Kehancuran tidak menghiasi kehidupan kita lagi. Malapetaka tidak menghiasi kehidupan kita lagi. Air mata tidak menghiasi hidup kita lagi. Kenapa? Karena kita telah diterangi oleh sinar kemuliaan Tuhan. Yaitu Yesus itu sendiri yang diurapi, yang tinggal di dalam kita. Makanya Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu akan mengalami kebinasaan. Saudaraku, pada waktu Yesus tidak di dalam diri kita, maka kegelapan datang dalam kehidupan kita. Dan pada waktu kegelapan datang dalam kehidupan kita, iblis dapat memanifestasikan segala hal yang buruk dalam kehidupan Anda, sehingga Anda kehilangan pengharapan. Saudaraku, itu sebabnya orang yang hidup dan berjalan dalam kemuliaan Tuhan, iblis tidak berkuasa atas kehidupan kita lagi. Iblis tidak mudah untuk mengkompori tuduhan pikiran kita dengan pikiran-pikiran negatif. Iblis tidak mampu lagi menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan palsu dalam pikiran kita. Dia bisa saja menuduh Anda, tapi Anda punya kekuatan untuk melawannya. Kenapa? Karena ada terang kemuliaan Tuhan. Ada terang Kristus yang menerangi pikiran kita. Ada terang firman Allah yang membebaskan kita dari setiap tuduhan-tuduhan iblis yang menyerang kehidupan kita. Dia bisa saja berkata, oh kamu gagal, oh kamu hancur, kamu gak punya masa depan, oh kamu akan mati, oh penyakit ini akan membawa kebinasaan. Dia bisa datang dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, tapi saya akan menghadapinya dengan terang kemuliaan Tuhan. Karena di mana ada terang, gelap tidak ada padanya. Oh haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saya berdoa jemaat Tuhan yang di Bandung ini akan mengalami kemuliaan Tuhan yang sempurna, dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan, sehingga tahun ini menjadi tahun kedahsyatan buat setiap kita. Nah, saudara tuh, bagaimana kita bisa berjalan dalam kemuliaan Tuhan? Yang pertama, orang yang berjalan dalam kemuliaan Tuhan, caranya yang pertama adalah dia harus mengikatkan diri dengan Tuhan. Mengikatkan diri dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Pada waktu kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan lewat doa, keintiman dengan Tuhan, baca firman, ikut persekutuan, ikut doa. Kan Bandung sudah mulai onsite toh? Ayo dong.
Yang penting jaga prokes, ya, jaga prokes, pakai masker, kalau boleh multiply masker, ya, dong, ya, karena pertemuan ibadah itu mendatangkan keuntungan buat roh dan jiwa kita. Amin. Nah, ayo mengikatkan diri dengan apa? Persekutuan, membangun komunitas rohani yang kuat, saling menguatkan, saling mendorong. Teman-teman mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Pada waktu kita menjadi satu roh dengan Tuhan, maka ada kekuatan dari Allah yang memampukan kehidupan kita. Pada waktu kita satu roh dengan Tuhan, kita mendapatkan hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Pada waktu kita satu roh dengan Tuhan, ada otoritas dari Allah untuk menghancurkan, untuk mengikat, untuk merobohkan, untuk menanam dan menumbuhkan. Katakan amin. Saudaraku, itu sebabnya orang yang mengikatkan diri dengan Tuhan akan selalu berjalan dari kemuliaan menuju kemuliaan sampai pada kemuliaan yang semakin besar. Saya berdoa jemaat Tuhan yang di Bandung ini punya kerinduan untuk mengikatkan diri dengan Tuhan. Ayo bangun mesbah doa, bangun mesbah pujian, baca firman, doa dan puasa. Ambil tindakan-tindakan untuk mengikatkan diri dengan Tuhan. Sehingga pada waktu iblis datang menjumpai Anda, dia melihat Anda tidak sendiri. Oh, haleluya. Dia melihat Anda tidak lemah. Dia melihat Anda tidak takut. Dia melihat Anda tidak khawatir. Dia melihat Anda menyala-nyala. Karena ada roh Allah dalam diri Anda yang menyatu dengan Anda untuk bertahan kuat menang dan berjalan untuk menghadapi kemenangan demi kemenangan yang Tuhan siapkan untuk Anda. Dia akan lari daripada Anda. Firman Tuhan berkata, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Katakan amin. Haleluya. Katakan kiri kanan, jangan coba-coba lawan saya. Yang kedua, bagaimana kita berjalan teguh dalam kemuliaan Tuhan? Bagaimana kita tetap berjalan dalam kemuliaan Tuhan? Yang pertama tadi, dengan mengikatkan diri dengan Tuhan. Yang kedua adalah berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam komitmen dengan Tuhan. Commit with God. Amin. Saya teringat pada waktu ada janji pernikahan bersama dengan istri saya. Saya berkata kepada istri saya akan menyertai engkau, saya akan menemani engkau. Kaya, miskin, menderita, sukacita. Amin. Amin, saudaraku. Hanya maut yang dapat memisahkan kita. Wow, itu komitmen. Dan harus dihidupi. Saudara berkata Tuhan, orang yang bisa menikmati kemuliaan Tuhan, orang yang bisa menikmati kehormatan Tuhan, orang yang mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan, hanya orang-orang yang mau berjalan dengan Tuhan dengan penuh komitmen. Kalau Anda nggak komitmen dengan Tuhan, jangan harapkan sesuatu yang besar datang dari Tuhan. Jangan harapkan sesuatu yang ajaib terjadi atas hidup Anda. Hello. Tetapi orang-orang yang punya komitmen dengan Tuhan, apapun yang ia hadapi, dia tidak akan mempersalahkan Tuhan. Orang-orang yang berkomitmen dengan Tuhan, mereka tidak hanya menilai Tuhan dari apa yang mereka terima dari Tuhan. Tidak. Mereka tidak hanya menilai Tuhan dari apa yang mereka dapatkan dari Tuhan. Tidak. Tapi mereka orang-orang yang berkomitmen dengan Tuhan, mereka tetap hidup dengan Tuhan karena mereka tidak mampu hidup tanpa Tuhan. That is komitmen. Amin. Tapi banyak orang percaya hari-hari ini cari untung rugi, Bapak Ibu. Oh, kalau saya gereja untungnya apa? Kalau saya melayani untungnya apa? Kalau saya kasih persembahan, kalau saya kasih perpuluhan, untungnya apa? Come on. Kalau Anda mencari untung, saya katakan Anda gagal dapatkan Tuhan. Sorry to say. Banyak hari-hari ini, saudaraku. Apalagi di masa COVID ini. Udahlah, ngapain kita cari Tuhan? Oh, juga kita sedang kekurangan. Untungnya apa? Saudaraku. Banyak anak Tuhan kesetanan hari-hari ini. Cari untung, saudaraku. Cari Tuhan untuk dapat untung. Hello. Lu dagang atau anak Tuhan? Kok diam? Lupa tunduk kepala. Iya dong. Kalau kita berkomitmen dengan Tuhan. Saudaraku berkata Tuhan, saya teringat dengan Ayub. Ayub menghadapi sebuah keadaan realita hidup pahit. Seorang Ayub yang takut akan Tuhan, percaya Tuhan, tunduk pada kuasa Tuhan, tapi mendapatkan sebuah keadaan di mana ia diproses. Diizinkan Tuhan untuk diproses. Dan seketika itu habis semua, harta bendanya habis, binatangnya habis.
Bahkan istrinya pun, mestinya istrinya datang menolong dia. Bukan untuk mengrongrong dia, Bapak Ibu. Dia berkata, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah engkau. Saudaraku, Ayub berkata, apakah kita hanya menerima yang baik saja? Dan tidak mau menerima keadaan kita sekarang ini? Wow, ini saudaraku, Ayub begitu sangat komitmen dengan Allah. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku Tuhan, untuk kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, miliki inisiatif yang kuat untuk mencari wajahnya. Nah, saudara Tuhan, Anda harus punya inisiatif yang kuat untuk mencari Tuhan. Kalau Anda tahu Anda sedang dalam tertekan, miliki inisiatif Tuhan, inisiatif untuk mencari Tuhan. Kalau Anda tahu Anda lelah, miliki inisiatif untuk mencari Tuhan. Bukan justru Anda berdiam di dalam keadaan Anda. Saudaraku, kalau Anda ingin berjalan dalam kemuliaan Tuhan, miliki inisiatif yang kuat untuk mencari Tuhan. Lewat doa, lewat pujian penyembahan, menyelidiki setiap firman Tuhan. Baca buku-buku rohani, temukan Tuhan, gali terus Tuhan dalam kehidupan Anda. Sampai firman Tuhan mengatakan, dari dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 2-3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudaraku, kalau Anda ingin berjalan dalam kemuliaan Tuhan, miliki inisiatif yang seperti rusa yang merindukan sungai, yang merindukan air. Ketika Anda melakukan ini, saudaraku, maka dengar baik, Anda akan berjalan dari kemuliaan menuju kemuliaan sampai pada kemuliaan yang semakin besar. Saya berdoa, jemaat Tuhan yang ada di Bandung ini akan mengalami kemenangan yang besar. Ayo bangkit. Tahun ini kita akan melihat banyak hal-hal besar Allah akan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada kesempatan demi kesempatan. Saya berdoa pemulihan dalam keluarga Anda terjadi. Terobosan di usaha pekerjaan Anda terjadi. Bisnis, usaha yang Tuhan percayakan kepada Anda semakin dahsyat, semakin luar biasa. Tuhan sertai dalam kehidupan Anda. Saya berdoa 2022 ini kita sama-sama menikmati kemuliaan dan kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan segala sesuatu yang kita terima itu semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Saya berdoa jemaat Tuhan di Bandung tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap hidup dalam kuasa lawatan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh menerima firman Tuhan lewat ibadah online ini. Kami dipuaskan oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami terus rindu kekuatan Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk terus berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kami hidup dalam jaminan dari Tuhan. Kami hidup dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Kami dipenuhi oleh hikmat Allah. Dan pada waktu kami berjalan dalam kemuliaan Tuhan, iblis tidak lagi berkuasa atas kehidupan kami. Karena kemuliaan Tuhan terpancar besar atas kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih. Saya berdoa bagi setiap kami yang ada di live ini. Boleh kami memiliki kerinduan yang dalam untuk mengikatkan diri dengan Tuhan. Dan kemudian kami terus berkomitmen apapun keberadaan kami, apapun keadaan kami mau tetap setia pada Tuhan. Kami mau tetap percaya pada Tuhan. Karena kami tahu rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera penuh dengan harapan. Dan Tuhan bantu kami ya Roh Kudus, untuk kami terus memiliki kerinduan untuk mencari wajahnya Tuhan. Sehingga kami hidup dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Jemaat di Bandung diberkati Tuhan. Jemaat yang online, yang menyaksikan program ini dimanapun mereka berada, mereka pun mengalami kemenangan dan sukacita dari Tuhan. Saya berdoa, gereja-Mu di Bandung diberkati Tuhan, dahsyat dan luar biasa. Berkati juga gembala di Bandung, Pendeta Glenn bersama dengan ibu dan anak dan seluruh tim pastoral, diberkati Tuhan dengan penuh kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, terima kasih firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Saya Pastor Dijega bersama dengan istri dan anak-anak dan seluruh tim pastoral dan jemaat Tuhan yang ada di Glow Community Medan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat menikmati kemuliaan Tuhan yang semakin besar terjadi atas kehidupan Anda. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.
banyak pembelajaran yang kita dapati tatkala kita mengupas firman Tuhan. Karena itu pastikan, karena gereja kita bukan hanya mengadakan ibadah minggu, baik ibadah minggu online maupun ibadah minggu onsite di sore harinya, tapi gereja kita juga menyediakan wadah-wadah ibadah tengah minggu yang kita adakan khusus buat online, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita tertanam dalam firman Tuhan, karena Yesus sendiri katakan, firman itu membersihkan kehidupan kita. Sehingga semakin hari kita semakin dimurnikan, semakin hari kita semakin dibersihkan, dan semakin hari kita semakin menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin saudara. Karena itu pastikan kita terus mengikuti setiap ibadah tengah minggu yang ada, yang diadakan gereja kita secara online. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dan secara khusus saya yang akan memimpin setiap umat Tuhan melalui akun-akun sosial media kita maupun akun-akun sosial media gereja kita. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, baik ada ibadah doa pagi, ibadah doa puasa, dan renungan-renungan singkat yang saya bagikan melalui akun YouTube channel saya. Saya berharap setiap umat Tuhan tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, nomor rekening gereja sudah ada di layar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang biasa transfer bank maupun biasa scan QR barcode yang ada sudah tersedia. Bapak Ibu pilih yang terbaik yang mana Bapak Ibu bisa ambil. Kita memberi dengan sukacita dan dengan sukarela. Saya berdoa buat setiap umat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih sebab kami tahu hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang mencukupkan hidup kami, Tuhan yang menyediakan. Sehingga tergenapi firman Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Allah memberkati setiap umat-Mu yang memberi dengan sukacita dan sukarela. Berkat-Mu ada atas hidup mereka, pekerjaan, usaha, studi mereka diberkati Tuhan. Bahkan kesehatan rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Bahkan dijauhkan, dihalaukan dari segala belalang pelompat, belalang pengirik, belalang pindahan. Di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali dalam aktivitas kita masing-masing. Tapi izinkan saya sebelumnya untuk berdoa buat setiap umat Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab Tuhanlah yang pelihara hari-hari hidup kami. Dan firman sudah kami dengar, kami memuji menyembah Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan untuk digembalakan, bahkan untuk beribadah pagi hari ini. Biarlah setiap mereka mengalami kuasa Tuhan. Kami dengarkan firman, kami gak mau jadi orang-orang yang munafik, yang sudah tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan gereja ini, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Cabang Bandung, yang ada oleh karena kasih setia anugerah Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan berkati, Tuhan perlengkapi. Baik ibadah online yang diadakan setiap pagi jam 6 pagi maupun ibadah onsite yang diadakan jam 4 sore. Biar Tuhan yang melawat setiap umat Tuhan. Sehingga baik setiap umat Tuhan yang beribadah secara online maupun beribadah secara onsite sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam kasih Tuhan. Sehingga Allah mempersiapkan kami menjadi jemaat yang siap di hadapan Tuhan, menyambut Engkau sebagai mempelai pria kami. Kami juga berdoa teringat Tuhan setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh. Allah jamah, Allah sembuhkan di dalam nama Yesus. Allah lihat iman kepercayaannya kepadamu. Tuhan pulihkan, bilur darah Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan Allah memberkati setiap mereka yang hari-hari ini memerlukan pertolongan, memerlukan pintu keluar dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan, di dalam nama Yesus Hamba ucapkan berkat. Mereka dituntun, mereka diarahkan, mereka dibimbing dalam jalan-jalan Tuhan. Dan kami berterima kasih. Biarlah mereka semakin hari semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tahun kemuliaan ini. Allah nyatakan kuasa, kemuliaan, bahkan kemurahan Tuhan atas setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan dilayani di gereja ini. Bahkan kami berdoa buat gembala senior kami Tuhan, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda, ketiga anak kekasih menantu cucu yang ada. Kami bawa dan kami doa dalam nama Yesus. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, Tuhan memberkati. Kami
Kami berdoa menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan pada akhirnya bangsa kami, kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, bahkan Indonesia. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus, penuh dengan kemuliaan Tuhan, diberkati dalam segala hal. Bahkan dalam menangani masa-masa pandemi, kami doa diberikan hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Kami terus ucapkan berkat Tuhan, sehingga pandemi COVID, varian apapun namanya, di dalam nama Yesus lenyap dari bangsa kami dalam nama Yesus. Sebab Allah berdaulat. Walaupun ada manusia yang mereka-rekakan, kami tetap pegang firman Tuhan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah pakai untuk mereka-rekakan yang baik bagi bangsa kami, bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan. Allah memberkati, beri hikmat, beri kekuatan, beri kesanggupan, sehingga hal-hal baik, hal-hal dahsyat Allah terus kerjakan. Kemajuan-kemajuan yang baik terjadi atas bangsa kami. Jauhkan bangsa kami, jauhkan kota kami dari rancangan-rancangan orang jahat, dari bencana alam, dari apapun namanya, di dalam nama Yesus. Tuhan pegang kendali atas bangsa kami, Tuhan pegang kendali kota kami. Ampuni ya Tuhan, kalau ada manusia-manusia yang mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemik ini. Ampuni kalau ada manusia-manusia yang mereka-rekakan yang jahat untuk memecah belah bangsa kami. Di dalam nama Yesus Allah jamah. Thank you Lord. Pada akhirnya kami bersyukur buat saat yang indah ini. Allah memberkati setiap jemaat Tuhan satu persatu di rumah mereka masing-masing. Tuhan kuatkan, teguhkan mereka dalam mereka menghadapi badai hidup. Apapun yang mereka jalani, mereka akan kuat sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah, engkau tidak pernah berjalan sendirian di sepanjang tahun 2022 ini. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang menuntun, menopang, mengarahkan setiap kita untuk masuk dalam rencananya yang ajaib. Karena itu pastikan engkau tetap setia. Yang kedua, pastikan kau tetap tertanam dalam firman Tuhan. Yang ketiga, pastikan tinggallah dalam kasih mula-mula. Karena dengan demikian kita akan hidup mempermuliakan nama Tuhan dan mengalami janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Di rumah kita masing-masing, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umatmu di rumah mereka masing-masing. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat surgawi atas hidup mereka. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah dimanapun mereka berada, menjadi milik bagian mereka. Bahkan darah Yesus Kristus menutup bungkus mereka mulai saat yang indah ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Kiranya Tuhan, Dan kiranya haleluya. tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku Amin. daripada malapetaka, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sehingga kesakitan tidak menimpa aku. haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Shalom.